dikurangi dengan variabel V, dan lalu dikurangi lagi dengan pembacaan benang tengah, ya. Oke, ini ada sampel problem yang pertama. Keranjang Kaifan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba paparkan satu buah pengetahuan yang mungkin bermanfaat, khususnya bagi yang sedang melakukan survei lapangan dengan menggunakan alat ukur, yaitu tentang survei atau survei stadia atau stadia survei. Stadia survei ini adalah pengukuran jarak ataupun elevasi dengan menggunakan alat ukur dengan dibantu dengan pembacaan rambu melalui pembacaan benang atas dan benang bawahnya, sehingga kita bisa menghitung berapa jarak antara alat ukur ke titik yang kita ukur dan beda elevasi di antara keduanya. Oke, kita lanjut ya. Nah, prinsip dasar dari stadia survei ini adalah jarak itu, jarak lurus ya di sini ya, jarak horizontal itu diperoleh dengan rumus dasar K, ya, itu suatu ketetapan dikali dengan S, itu adalah selisih antara benang atas dikali dengan benang bawah ditambah dengan C. Jadi coba masing-masing variabel ini coba kita bahas dulu ya. Di slide berikutnya kita bisa lihat ya tentang konstanta stadia, ya, itu disimbolkan dengan huruf C, ya. Ini biasanya didasarkan atas teleskop itu sendiri yang dibuat dari pabriknya sendiri, ya. Kemudian biasanya dia nilainya di antara 0,18 sampai dengan 0,43 meter, dan untuk alat ukur yang lebih modern katanya sampai nilainya 0,3 meter. Tetapi ya untuk fokus internal teleskop nilai C ini biasanya diabaikan, dan di alat-alat ukur terbaru sekarang perhitungan dengan menggunakan nilai C ini biasanya memang tidak diperhitungkan lagi alias diabaikan. Ya, kita coba lanjut di sini. Ya. Kemudian faktor interval stadia, inilah nilai yang biasanya konstan dan pada umumnya ya itu bernilai 100 dan tergantung dari jarak benang stadia atau tergantung dari selisih antara benang atas dikurangi dengan benang bawah, atau yang lebih ataupun dalam hal ini disebut dengan nilai S atau interval stadia, ya. Oke, kita lanjut dengan survei stadia itu sendiri ya. Survei stadia itu ada dua ya, yaitu menentukan jarak horizontal atau HD, horizontal distance, dan yang kedua adalah menentukan beda tinggi antara dua buah titik atau beda tinggi elevasi atau difference of elevation, ya. Kemudian survei stadia ini bisa dalam dua keadaan, yaitu dalam keadaan pembidikan stadia horizontal. Jadi teleskop itu dibidik dengan posisi horizontal, biasanya dilakukan dengan alat waterpass dan hanya bisa dilakukan dengan alat waterpass. Sementara pembidikan secara miring itu bisa dilakukan dengan teropongnya teodolit, ya, dan juga teodolit juga bisa membidik stadia secara horizontal. Oke, ini kira-kira ada satu buah skema yang menggambarkan sebuah alat ukur. Ini untuk tepatnya alat ukurnya ini adalah alat ukur sebuah waterpass, ya, yang hanya bisa membidik dalam arah horizontal saja. Kemudian yang menjadi objek untuk menentukan untuk kita bisa ukur elevasi dan jaraknya dan antara rambu sampai ke alat ukur, itu kita tempatkan sebuah rambu atau stadia rod ya di sini, yang memang kita bisa baca benangnya. Kemudian di sini ada simbol HI adalah tinggi instrumen atau tinggi alat ukur waterpass kita, pendekan dari height of instrument. Kemudian ada HD ya, horizontal distance. Kemudian ada RR, itu adalah jarak antara titik yang akan diukur di permukaan tanah sampai ke benang tengah dari stadia ataupun rambu yang kita pasang, stadia rod ya, maaf.
Nah, untuk menghitung jarak horizontal dalam skema yang saya perlihatkan ini, itu dapat dicari dengan persamaan horizontal distance ataupun jarak horizontal itu adalah nilai konstanta ya, yang nilainya adalah 100 ya, dikali dengan S. S adalah interval stadia atau benang atas dikurangi benang bawah dalam satuan meter dikali dengan C atau nilai konstanta yang tergantung dari alat ukur, biasanya ditentukan oleh dari pabriknya. Jadi biasanya nilai C ini kita abaikan ya, jadi K kali S saja. Kemudian untuk mengukur beda tingginya atau difference of elevation itu kita bisa menggunakan rumus seperti ini ya. Jadi elevasi di titik A itu jika sudah diketahui itu kita tambahkan dengan HI atau tinggi instrumen alat waterpass kita dikurangi dengan ketinggian pembacaan benang tengah ya, atau jarak antara permukaan titik di permukaan tanah yang kita ukur sampai dengan bacaan benang tengah atau sampai dengan nilai tengah dari nilai stadia ya, apa namanya itu, interval stadia ya. Jadi itulah dapat nilai EB ya. Kemudian nilai perbedaan beda tinggi ataupun beda tinggi antara kedua titik ini kita peroleh dengan mengurangkan tinggi instrumen atau HI dikurangi dengan pembacaan benang tengah atau RR ya. Jadi di sini kalau seandainya kita mendapatkan nilai beda tinggi tersebut positif, itu menandakan bahwa titik yang kita bidik atau yang kita ingin tahu detailnya ketinggiannya, berarti dia lebih tinggi dari tempat berdiri alat ukur kita. Demikian juga dengan sebaliknya negatif, berarti dia menjadi lebih rendah. Ya, kemudian ada satu lagi keadaan yaitu pembidikan miring stadia. Ya, ini hanya bisa dilakukan dengan alat ukur teodolit. Ya, jadi teodolit itu bisa mengukur secara miring atau ada inklinasi dan juga bisa mengukur secara horizontal persis seperti alat ukur waterpass ya. Kira-kira skemanya seperti ini ya. Di situ ada sudut yang diberi simbol dengan alfa atau sudut vertikalnya, dan ada sudut yang diberikan simbol dengan beta atau sudut 90 derajat dikurangi dengan sudut vertikal alfa, sehingga sudut beta ini disebut juga dengan sudut zenit ya. Kemudian ada HI atau tinggi instrumen teodolit kita. Juga kita memerlukan satu unit rambu atau stadia rod yang kita pasangkan di atas titik yang mau kita bidik sebagai titik tempat kita ingin ketahui jarak dari alat ukur dan juga ketinggiannya atau titik yang akan kita detailkan di sini. Kemudian juga ada HD ya, variabel HD ini adalah variabel jarak ya antara alat sampai ke titik yang ingin kita ketahui beda tingginya dan jaraknya. Kemudian ada S, itu adalah interval stadia, pengurangan dari benang atas dikurangi benang bawah atau selisih antara benang atas terhadap benang bawah ya, bacaannya maksudnya. Kemudian ada lagi nilai variabel V. Dari variabel V adalah jarak horizontal, jarak antara posisi horizontal ke benang tengah, dan nilai R adalah nilai bacaan benang tengah. Ya. Nah, untuk mencari jarak horizontalnya itu menggunakan rumus K yang nilainya 100 dikali dengan interval stadia atau benang atas dikurangi dengan benang bawah, terus dikalikan dengan cos kuadrat sudut alfa ya, ditambah dengan C nilai konstanta yang diperoleh dari pabrikan alat, terus dikali dengan cos alfa. Sekali lagi C dikali cos alfa ini bisa kita abaikan ya. Nah, dengan rumus sinus, jarak antara alat ke titik yang kita ukur itu juga bisa kita ketahui dengan persamaan K yang nilainya 100 dikali dengan interval stadia dikali dengan sinus kuadrat beta atau sinus kuadrat sudut zenit ya. Terus C sin alfanya bisa kita abaikan karena nilai C ini biasanya
bisa diabaikan ya. Karena dari pabrikan juga sering tidak memberikan nilai C. Oke. Nah, untuk posisi dengan posisi yang tetap yaitu pembidikan miring stadia, beda tinggi dari kedua titik yaitu antara titik tempat alat itu berdiri dengan titik tempat dengan titik yang mau diukur itu bisa diketahui dengan mencari lebih dahulu nilai V, yaitu jarak vertikal antara posisi horizontal sampai ke benang tengah dengan persamaan nilai K yang nilai 100 dikali dengan interval stadia terus dikali dengan sinus 2 kali sudut alfa, kemudian dibagi 2 ditambah C sin alfa. C sin alfa kita abaikan ya, sehingga elevasi nilai elevasi titik B diperoleh dengan elevasi titik A yang diketahui ditambah dengan tinggi alat atau HI dikurangi dengan variabel V dan lalu dikurangi lagi dengan pembacaan benang tengah ya. Oke, ini ada sampel problem yang pertama, posisinya ataupun sketsanya seperti digambar. Ini ada sebuah waterpass dengan tinggi waterpassnya adalah sebesar 0,9 meter. Terus titik A diketahui 100 meter tingginya elevasinya ya ini. Kemudian di sini ada titik B yang ingin kita bidik, yang ingin kita ketahui berapa ketinggiannya dan juga berapa jarak antara alat waterpass ke titik ini. Kemudian bacaan benang atasnya 1,5, benang tengah 1,3 dan benang bawah 1,1. Ya, ini ada rambu ataupun stadia rod yang dipasang ya dengan ketinggian RR-nya adalah 1,3 ya. Nah, solusinya untuk problem yang kita gambarkan atau kita sketsakan tadi adalah untuk mencari jarak horizontalnya itu kita pakai persamaan K dikali dengan interval stadia ditambah dengan C ya. Di sini K-nya nilai 100 ya. Kemudian interval stadia adalah bacaan benang atas dikurangi benang bawah. Di sini benang atasnya 1,5 dikurangi benang bawah yaitu 1,1 dapat 0,4 ya. Kemudian nilai C-nya itu diabaikan sehingga ya jarak ya antara alat ke titik yang dipasang rambu atau stadia rod ataupun ke titik yang ingin kita ketahui ketinggiannya itu adalah sebesar 40 meter ya. Oke, kemudian bagaimana dengan beda tingginya? Nah, beda tingginya kita bisa peroleh dengan persamaan titik A yang diketahui nilainya atau 100 ya, kita tambahkan dengan tinggi alat 0,9, kemudian kita kurangi dengan bacaan benang tengah 1,3, maka elevasi B itu kita peroleh ya. Dan beda tingginya ini kalau kita lihat ya, nilai EA-nya 100, nilai EB-nya itu adalah 97,8. Otomatis ini dia lebih rendah EB-nya ya. Kita lihat beda tingginya. Beda tingginya dapat diperoleh dengan pengurangan ya 0,9 ya tinggi alat di titik yang diketahui dikurangi dengan bacaan benang tengah atau RR sehingga diperoleh nilai min 0,4. Ini artinya titik yang kita ukur ketinggiannya itu berada posisi yang lebih rendah dari titik yang kita tempati alat ukur kita ya. Terbukti ya di sini minus dan nilainya pun lebih kecil daripada 100 yaitu 97,8 meter. Oke, kemudian ada sampel problem yang kedua ya, itu seperti ini kira-kira ya sketsanya. Ini adalah alat ukur teodolit ya dengan tinggi alat 0,9 sama seperti alat ukur waterpass tadi. Dengan titik A diketahui sebesar 100 meter ya, kemudian titik B yang mau kita cari, terus dipasang sebuah stadia rod juga atau rambu ya dengan bacaan benang atas 1,5, benang tengah 1,3 dan benang bawah 1,1. Di sini diketahui sudut vertikalnya adalah 8 derajat 0 menit 40 detik dan sudut zenit atau sudut betanya adalah 81 derajat 59 detik 59 menit 20 detik ya. Kemudian bagaimana cara menghitung jarak antara titik A ke titik B atau jarak mendatar ya di sini ya.
atau variabel HD ini, ya, nilai variabel HD. Nah, caranya adalah ada dua cara ya. Cara yang pertama itu adalah dengan rumus cosnya itu ya, cosinus. Jadi jarak horizontalnya itu kita peroleh dari perkalian antara konstanta yang nilainya 100 dikali dengan interval tadi ya, benang atas dikurang benang bawah, terus dikali dengan cos ya, sudut vertikal alfa dikuadratkan, nilainya diperoleh 39,223 meter. Oke ya. Kemudian kalau memakai rumus sinus, dan rumus ini adalah rumus yang biasanya kita pakai jika kita menggunakan alat teodolit ya, karena untuk teropong vertikalnya ya, untuk teropong vertikalnya itu memang kita harus kurangi dengan nilai 90 derajat, sehingga di sini adalah konstanta yang nilainya 100 dikalikan dengan interval stadia ya, kemudian dikalikan dengan sinus kuadrat sudut zenit kita atau sudut beta kita, sehingga hasilnya diperoleh 39,223 untuk nilai horizontal distance atau jarak horizontal antara titik A ke titik B ya, sama ya. Jadi kedua rumus ini sama hasilnya. Nah, kita beralih ke bagaimana cara untuk menghitung beda tingginya, atau dalam hal ini bagaimana menghitung ketinggian titik B menggunakan alat teodolit ini ya, skema yang sama. Nah, beda tingginya itu adalah diperoleh, ini sebenarnya bukan beda tinggi ya, ini tinggi titik B ya, ini ada kesilapan sedikit, ini bukan beda tinggi ya. Di sini yang pertama sekali variabel yang kita harus tahu nilainya adalah variabel V, yaitu jarak vertikal antara posisi horizontal ke bacaan benang tengah. Rumusnya adalah seperti ini, K nilainya 100 dikali dengan interval stadia, kemudian dikali dengan sinus 2 kali sudut vertikal alfa, yaitu 2 kali sudut 8 derajat 0 menit 40 detik dibagi 2, kemudian dikali C sin sudut vertikal. C dikali sinus sudut vertikal ini bisa kita abaikan karena nilainya memang biasanya saat ini tidak diketahui ataupun tidak ada, sehingga jarak vertikal antara posisi horizontal alat ke bacaan benang tengah diperoleh nilainya sebesar 5,52 meter, sehingga elevasi titik B kita bisa hitung dengan cara menambahkan nilai titik A tempat alat kita berada yang diketahui setinggi 100 meter ditambah dengan tinggi instrumen yaitu ataupun tinggi teodolitnya, yaitu tinggi alat ukur teodolitnya sebesar 0,9, kemudian dikurangi dengan nilai variabel V tadi yang sudah kita peroleh yaitu 5,52, kemudian akhirnya kita kurangi dengan bacaan bacaan benang tengah atau nilai ARS sebesar 1,3, sehingga kita peroleh nilai dari elevasi B adalah sebesar 94,08 meter. Nah, kira-kira ya begini ya cara sederhana untuk menghitung bacaan dari sebuah stadia survei atau survei stadia ya. Oke, mungkin ada komentarnya, maaf kalau sedikit berlepotan karena ini mendadak dibuat ya. Oke ya, tetap semangat ya, tetap stay safe and stay at home ya, untuk kesehatan kita semua di masa-masa periode musibah dari COVID-19 ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.